Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Mulyawan. Selamat siang kepada semua rekan-rekan S2 pasca sarjana program studi agama Islam. Hari ini saya akan presentasikan mengenai tugas mandiri sebagai tugas pengganti dalam presentasi berkelompok pada saat perkuliahan. Hari ini saya akan menyampaikan tugas SPM terkait dengan judul Analisa Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Madrasah Ibtidaiyah Asy-Syifa Kancamanyar Kabupaten Bandung. Sebelum saya mulai mengenai tentang isi konten dan apa yang akan dibahas saat presentasi ke depannya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riki Gumilar. Saya merupakan mahasiswa S2 program studi agama Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dengan slide pertama. Dalam presentasi kedepannya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan dibahas pada saat presentasi kali ini. Pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu, kemudian metodologinya seperti gimana yang kemarin saya lakukan, kemudian hasil pembahasannya seperti apa, yang keempat kesimpulannya seperti apa juga, kemudian instrumen penelitiannya bagaimana yang saya menyampaikan instrumen penelitiannya, dan dokumentasinya seperti apa. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Karena ini berkaitan dengan analisa implementasi, pasti tidak akan lepas dari mengenai apa sih yang mendasari sampai hanya kita harus analisa. SPM itu apa sih? Penjaminan mutu apa ini? Saya akan menyampaikan dulu, penjaminan mutu di madrasah adalah untuk memperbaiki suatu mutu pendidikan Islam. Penjaminan mutu di madrasah untuk memperbaiki suatu penjaminan mutu di madrasah adalah perhatian utama dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Penjaminan mutu ini merupakan hal yang penting untuk mengupayakan untuk setiap siswa mendapat pendidikan yang baik dan memberdayakan perhatian utama pada mewujudkan generasi yang berkualitas. Oke. Pada saat kemarin saya melakukan penelitian di sekolah MI Asy-Syifa Rancamanyar, saya melakukan semacam kayak wawancara, kemudian menyebarkan lembar kuesioner, paket, kemudian saya pun melihat beberapa dokumen, studi dokumen yang mereka miliki terkait dengan SPM yang ada di sekolah tersebut. Jadi waktu saat saya menganalisa implementasi, berarti kita menganalisa yang sudah terjadi, yang sudah ada di sana seperti apa. Sebagai bahan rujukan awal, saya sampaikan bahwa sekolah tersebut sudah berdiri kurang lebih sekitar 7 tahunan. Nah, 7 tahunan. Kemudian dan mereka pun sudah memiliki lulusan. Jadi kalau nggak salah lulusan pertama kemarin. Kemudian sebagai bahan gambaran lagi bahwa sekolah tersebut memiliki murid dari kelas 1 sampai kelas 6 sekitar 375 siswa. Kemarin tahap awal saya mewawancarai dengan kepala sekolah yang bernama Ibu Rika Sri Murtika, SPD. Beliau memiliki latar belakang S1 PGSD dan beliau menjabat kepala sekolah di sana dari tahun 2018. Oke. Ada hal-hal yang sudah yang beliau sampaikan juga mengenai penjaminan mutu yang ada di sana. Kita bahas dulu mengenai strategi insight-nya. Penjaminan mutu berdasarkan masukan untuk mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Nah, tujuannya itu untuk analisa penerapan sistem penjaminan mutu di masyarakat setelah mengidentifikasi solusi-solusi dalam pengelolaan madrasah mengenai pentingnya peningkatan mutu sekaligus jalan keluar terhadap berbagai kendala. Tujuannya seperti itu. Kemudian tantangan yang akan muncul di sana pasti ada. Ini sebagai highlight dulu di awal, yaitu sistem penjaminan mutu antara lain menciptakan perkomitmenan untuk memperbaiki kualitas berkelanjutan. Jadi SPM itu berkelanjutan. Jadi PDCA-nya harus emang jalan di sananya. Memperkuat serta penilaian sistem standar mutu dan pelaksanaan evaluasi atau perbaikan berkelanjutan dalam sistem tersebut.
Kemarin saya sempat tanyakan juga mengenai apakah sekolah ini mempunyai tim pengembangan mutu. Jawab mereka memiliki pengembangan mutu. Jadi kenapa saya tanyakan ini? Karena mereka pun sudah melakukan akreditasi. Akreditasi pada tahun sebelumnya, ya tahun 2003-2004 kalau tidak salah. Alhamdulillah mereka memiliki akreditasi A. Jadi sangat baik. Nah, ini menjadi suatu role model, percontohan bagaimana sekolah madrasah itu bisa mendapatkan akreditasi A dengan mempertimbangkan banyak aspek dari sisi sistem penjaminan mutunya. Mulai dari perencanaannya, kemudian dari mulai pengarahannya, pengorganisasiannya, pengawasannya, evaluasinya, sampai pengambilan keputusannya seperti gimana. Oke, baik, kita akan lanjut dulu kepada slide berikutnya. Ya, pada saat observasi dan wawancara, ini metodologi yang saya lakukan. Observasi itu apa saja sih? Jadi peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas yang melibatkan komunitas orang tua, sekolah, untuk mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Kemudian wawancara yang tadi saya sebutkan, saya pun wawancara berkaitan dengan kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, guru-guru, orang tua. Kemudian studi dokumentasi, ini berkaitan dokumen SPM-nya yang berkaitan dengan 8 standar yang mereka miliki. Saya pelajari, kemudian saya lihat juga mengenai dokumen-dokumennya, bagaimana dokumen mereka bisa mengumpulkan, bagaimana dokumen mereka bisa mengerjakan step by step, langkah demi langkah, sampai 8 standar itu bisa terpenuhi. Nah, mereka juga menceritakan tersebut. Oke, sebagai contoh yang coba saya sampaikan pada saat ini, ada satu ketika saya memang menanyakan ke mereka contoh kebijakan yang diambil bagaimana dampak bagi sekolah. Jadi salah satunya memang ada yang melibatkan guru, ada yang melibatkan orang tua juga, ada yang melibatkan bukan hanya dari guru tapi memang stakeholder yang ada di sana. Jadi hal ini merupakan sinergi kerjasama dari semua pihak yang ada di lembaga tersebut untuk melaksanakan atau untuk menjalankan bagaimana sistem penjaminan mutu ini bisa berjalan sehingga hasil yang diharapkan dari 7 orang tua ini sangat eh, sangat 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 sesuai dengan apa yang dimiliki oleh eh, sekolah. Oke, terkait dengan penelitian di sana juga, jadi saya mencoba mengeksplorasi analisis sistem penjaminan mutu yang ada di MI Ashifa rancangan ini sehingga memberikan dampak positif ya, dampak positif kepada semua yang ada dalam lingkungan sekolah. Contoh, sekolah merupakan tim penjaminan mutu yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa standar pendidikan ditetapkan harus terpenuhi. Kemudian ada orang tua pun di sini, hasilnya mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, bahwa lembaga yang sudah memiliki akreditasi A, yang memiliki sistem perencanaan bagus, yang memiliki kurikulum bagus, itu pasti memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat kepada sekolah tersebut. Anaknya di sekolah akan sana menjadi lebih baik, yang tadinya mereka punya kemampuan A menjadi A plus 1, plus 2, plus 3, atau yang A menjadi B, yang B menjadi C. Nah, seperti itu. Jadi terus meningkat kemampuannya. Nah, bagi siswa pun sama. Ini akan meningkatkan kemampuan siswa. Karena memang dari sistem penjaminan itu diarahkan, terorganisasi sehingga mereka tahu step by step tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, tiap semester sama tiap tahunan di sananya. Oke, ini yang merupakan step yang dilakukan oleh pihak orang tua. Nah, terkait dengan tadi hal-hal yang tadi itu, ini terkait juga dengan stakeholder. Penjaminan mutu stakeholder. Ini saya buatnya sedikit diagram itu mengenai sistem penjaminan mutu.
Jadi penjaminan mutu melibatkan semua stakeholder pendidikan. Yang tadi saya sebutkan di awal, saya ulangi lagi, guru, siswa, orang tua, pemerintah, juga masyarakat. Dengan penjaminan mutu yang baik, diharapkan madrasah mampu menyajikan pendidikan yang bermutu, relevan, serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada matrikulasi sederhana yang coba saya sampaikan sebagai bahan inti dari apa sih yang menjadi prioritas ataupun yang menjadi sinergi. Pertama, guru. Guru itu pasti internal stakeholder, menjadi prioritas stakeholder juga. Kemudian orang tua internal juga, eksternal stakeholder juga. Siswa, pasti internal stakeholder, eksternal stakeholder, prioritas juga. Jadi tujuannya memang nanti ke arah siswa. Siswa ini yang nanti akan meningkatkan dan akan memberikan value dan akan memberikan nilai lebih. Apa sih yang dihasilkan dari sekolah tersebut berdasarkan nanti lulusan yang dicapainya. Oke, baik. Saat kita berbicara stakeholder, saat bicara mengenai guru, mengenai siswa, mengenai orang tua, salah satu variety yang memang harus disampaikan tidak yang berpengaruh dalam sistem penjaminan adalah guru. Guru ini pasti direkrut oleh sekolah. Nah, mereka mengandalkan suatu pengrekrutan guru berdasarkan yang ada dari rekanan sekolah sendiri, kemudian berdasarkan media sekolah, kemudian berdasarkan media sosial. Mereka juga, guru-guru mereka juga dilatih. Ada sisi kompetensinya harus dilatih, sisi pelatihannya harus dilatih, sisi keterampilan harus dilatih. Mereka melakukan peningkatan secara berkala. Nah, pemberkahan ini bisa berdasarkan ikut KKG, kelompok kinerja guru, kemudian diklat, kemudian seminar. Dan ini waktunya mereka dikasih bergiliran. 1 bulan sekali ada pelatihannya. Nah, selain itu juga mereka juga menerapkan strategi untuk membangun kesadaran antar semua stakeholder. Nah, dengan komunikasi, dengan adanya grup dalam grup WhatsApp-nya, grup PMG-nya, nah di sana. Nah, ini yang memang menjadi nilai juga yang bisa meningkatkan sistem penjaminan mutu di dalam lembaga tersebut. Oke, pembahasannya di sini kita bahas juga mengenai definisi penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk memasukkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjaga terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional atau SNF. Kemudian komponennya apa aja? Komponen penjaminan mutu mencakup penetapan standar pendidikan, menjamin sekolah yang efektif, mengembangkan profesional guru yang berkelanjutan, partisipasi aktif, pemangku kepentingan, menjamin mutu juga, melibatkan teknologi sebagai komponen penting untuk mendukung visi sekolah melalui integrasi teknologi dalam kurikulum menggunakan platform e-learning dan mengembangkan keterampilan digital siswa dan guru. Mutu sama dengan kualitas. Manajemen mekanisme jaminan mutu pendidikan dilakukan melalui metode siklus PDCA. Plan, Do, Action, Control. Nah, ini memang siklus yang terus-menerus berputar. Jadi dari ada perencanaan, jadi langkah-langkahnya bukan langkah yang terencana, terstruktur. Institusi pendidikan harus melakukan analisa kebutuhan di posisi area-area meningkatkan dalam pendidikan kebutuhan seperti gini. Biasanya di awal tahun itu kita ada yang namanya meeting rapat kerja anggaran pendidikan RKAP. Nah, ini berkaitan dengan rencana untuk tahun ajaran yang berikutnya. Ini terkait dengan kurikulumnya harus seperti gimana, program semesternya harus seperti gimana, kemudian program tahunannya seperti gimana, kemudian penilaiannya seperti gimana, kegiatan-kegiatannya mau seperti gimana, anggarannya pasti ada di sini. Kemudian
ada yang berkaitan dengan strategi penjaminan mutu. Strategi ini langkah-langkah apa sih yang dilakukan? Baik langkah yang diambil untuk tahunan, langkah yang terkait dengan semesteran, ada langkah diambil bulanan, mingguan, dan harian. Langkah-langkah ini, strategi ini diambil berdasarkan analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan merupakan langkah yang penting yang berfungsi sebagai langkah awal untuk merumuskan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan yang akan memperdayakan para pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam mengidentifikasi solusi yang tepat dan efektif. Selain itu juga, kita ada evaluasi dan monitoring. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi berkelanjutan, bertahap. Nah, ini pun sama. Dalam evaluasi dan monitoring itu ada yang berbentuk supervisi, ada yang berbentuk evaluasi dalam bentuk penilaian dalam artian tahunan, semesteran, kemudian ada bulanan dan harian. Nah, terkait dengan beberapa hal yang ada dalam penilaian, hal-hal ini yang memang tidak lepas dari apa yang namanya kepemimpinan. Jadi kepala sekolah itu menjadi leader dan memiliki suatu fungsi sentral di sininya. Ada tantangan implementasi dalam sistem penjaminan mutu. Pertama, sumber daya yang tadi. Ya, kepala sekolahnya harus mumpuni, kemudian guru-gurunya harus mumpuni. Ya, jangan sampai ada sumber daya itu gurunya tidak kompeten, gurunya tidak loyal, gurunya juga kurang beredukasi, kurang keterampilan apa. Nah, ini memang harus ada keterbatasan di sananya. Yang kedua, keilmuan, pemahaman sedang terhadap pengumuman terhadap penjaminan mutu, bahwa sistem yang ada dalam satu sekolah, mutu sekolah itu bukan hanya tanggung jawab dari satu tupoksi atau kepala sekolah saja, tapi tugas untuk semua yang ada dalam elemen dalam lingkungan pendidikan, ya kepala sekolahnya, ya gurunya, ya kemudian orang tuanya, ya masyarakatnya. Ini memang harus benar ditanamkan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, yang terpenting memiliki kesadaran bahwa ini penting, ini harus dilakukan supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik terus. Kemudian dalam tantangan juga informasi sistem penjaminan mutu berkaitan dengan pendanaan, karena tatkala kita melakukan suatu program, suatu sistem di sekolah tersebut pasti memiliki suatu pendanaan yang tidak sedikit. Adanya program kerjaan pasti memerlukan dana yang berkaitan dengan operasionalnya, yang berkaitan dengan nanti ada penilaiannya, yang berkaitan dengan adanya yang namanya evaluasinya, itu memerlukan dana juga. Yang keempat juga tantangan yang mungkin akan terjadi itu kegagalan. Jadi kegagalan yang mungkin terjadi itu akan membawa negatif. Hal ini pun akan mempengaruhi citra pada sekolah tersebut. Sekolah yang tidak menjamin mutunya, orang tua, masyarakat pun akan berpikir tidak akan menyekolahkan ke anaknya ke sana. Kemudian orang tua pun akan berpikir, kalau anak saya di sana, saya akan harus seperti gimana, dan saya harus menjalankan seperti gimana. Nah, ini pun yang harus memang tantangan ini memang harus diantisipasi jauh-jauh hari. Ini pun pasti masuk perencanaan pada awal tahun saat pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru, kemudian dievaluasi juga setiap secara berkalanya. Oke, lanjut. Nah, strateginya ini yang harus lakukan peningkatan SDM. Nah, peningkatan SDM itu melalui TQM, Total Quality Management. Kayak tadi adanya kegiatan KKG, seminar, diklat, baik itu secara offline maupun online, kemudian pelatihan bersama itu melalui secara online dan offline-nya, kemudian adanya tim SPM, ini sangat penting karena tugas dari penjaminan mutu yang udah sering tadi sampaikan pada saat presentasi berlangsung,
bukan merupakan tugas 1-2 orang tupoksi atau 1-2 orang PIC, tapi merupakan kerjasama dari semua yang ada dalam stakeholder dalam pendidikan tersebut. Ini sangat penting. Kemudian kompetensi guru ini penting karena yang mengajarkan dalam suatu pendidikan, kunci utamanya salah satunya guru. Kalau gurunya tidak berkompeten, gurunya tidak memiliki suatu adab, tidak memiliki akhlak, keahlian, ini akan menjadi suatu masalah. Nah, di sekolah ini itu ada penilaian kinerja terhadap guru-guru yang bertugas di sana. Jadi mulai dari absensinya, keaktifan dalam mengajar, adab dan akhlaknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian administratifnya. Nah, administratif ini diperhatikan berkaitan dengan supervisinya, mengembangkan lingkungan belajar, menggunakan teknologinya. Kadang ada memang guru yang sudah mempunyai pattern tidak bisa menggunakan teknologi secara manual. Nah, dengan potensi sekarang ini, guru itu dikembangkan untuk bisa mengajarkan dengan sesuai dengan karakter siswa. Karena siswa itu tidak semuanya bisa dengan metode ceramah. Kadang harus diskusi, kadang dengan eksperimen, kadang dengan alat peraga, ataupun dengan ada semacam teknologi. Dengan TV digital, kemudian dengan yang ada namanya internet, hal-hal itu bisa meningkatkan kompetensi guru yang ada di sana. Kemudian berkaitan dengan analisa implementasi di sana, bahwa ada 4 yang memang harus disampaikan berkaitan dengan informasi saya. Pertama, pentingnya sistem penjaminan mutu di madrasah dengan berbagai cara, diantaranya pelatihan, pengembangan kompetensi guru, staf sekolah untuk upaya meningkatkan pendidikan di madrasah. Kedua, perlu adanya pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi guru-guru dan pendidik di sana. Kemudian dalam menghadapi tantangan ini diperlukan komitmen. Jadi harus ada konsistensi dari semua pemangku kepentingan. Yang keempatnya, ini yang tidak kalah pentingnya dari 3 hal yang di atas, yaitu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Karena ini terkesan seperti sepele, tapi ini memegang peranan penting. Suatu kegiatan sebagus apapun, perencanaan sebagus apapun, tanpa kita ada yang monitoring, kita evaluasi apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus kita perbaikin, apa yang kita harus tingkatkan, itu tidak akan ada artinya. Karena memang dalam sistem penjaminan mutu, kuncinya itu PDCA, plan, do, check, action. Itu terus, roda itu terus berputar-putar terus sampai kita menemukan ada perbaikan lagi, ada perbaikan. Setiap masa, setiap kegiatan pasti selalu ada kekurangan dan kelebihan yang harus kita selesaikan. Oke, ini berkaitan dengan gelar kegiatan. Waktu saya visitasi ke madrasahnya, ini kepala sekolahnya, ini ruang kelasnya juga nih. Ini ruang kelasnya, kemudian ini kelas saat mereka ada pengajaran. Kemudian ini ada pengajaran juga mereka di sana. Ya, saya sempat masuk juga. Di beberapa kelas, ada yang kelas saat ada mengejar untuk kerjaan pelajaran umum, ada yang saat mengajar pelajaran untuk PAI-nya. Salah satunya saya masuk ke kelas waktu itu ada saat tahfiz Quran. Baik, mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau disampaikan atau menambahi mengenai presentasi saya, itu bisa disampaikan melalui nanti ada kolom chat ataupun nanti WA secara langsung pada saya. Baik, saya akhir aja untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak Ibu, Bapak dosen juga untuk memperhatikan presentasi saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan memberi kemanfaatan untuk saya dan teman-teman semuanya dan memberikan wawasan juga, penambah ilmu bagi semuanya. Dan yang terpenting, menambah perbaikan yang harus kita perbaiki untuk diri saya dan teman-teman yang lain. Akhir kata, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.